Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita semuanya untuk dapat hadir di majelis yang penuh barakah ini. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah, menambah keistiqomahan kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah dilimpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan fikih Asmaul Husna kita pada bagian ketiga, pada pertemuan keempat, yaitu nama Allah Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang diartikan dalam Quran terjemahan kita, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah nama yang sangat banyak disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan nama ini adalah nama sebagai yang Allah Subhanahu wa taala terakan sebagai pembuka Ummul Kitab atau induk dari Al-Qur'an, yaitu suratul Fatihah. Ketika Allah memulai ayatnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika berkirim surat kepada Ratu Balqis, maka Nabi Sulaiman memulai suratnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak hanya itu, banyak sekali ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalamnya. Misalnya Allah sebutkan dalam surah Thaha ayat yang kelima, Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dan ialah zat yang maha pemurah yang bersemayam di atas arasnya. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Maryam misalnya 45, Inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Ar-Rahman. Ya. Kemudian ada sendiri ayat Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, dan lain sebagainya. Begitu juga Ar-Rahim. Ar-Rahim banyak disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah Allah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dan banyak lagi di dalam Al-Qur'an, dan tidak jarang juga Allah menggabungkan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Buktinya semua tempat di dalam Al-Quran, dari surat-surat di dalam Al-Quran semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat saja, yaitu surah At-Taubah. Itu pun karena ada alasannya, ya, dan itu pun sudah digantikan juga di dalam surah An-Naml, kalimat Bismillahirrahmanirrahimnya yang dituliskan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Artinya sempurna sebenarnya dalam Al-Quran itu jumlah Bismillahirrahmanirrahimnya ada 114 sesuai dengan nama suratnya. Nah, hari ini dimuliakan Allah, kita akan mencoba mengetahui lebih dalam apa makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Adakah perbedaan antara makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim?
Ar-Rahman sering diartikan Maha Pengasih, Ar-Rahim sering diartikan Maha Penyayang. Tapi pada hakikatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sini para ulama membahasnya. Apa maknanya? Sebagian ulama mengatakan maknanya itu, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat. Yang pertama mengatakan maknanya sama saja, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari sifat rahmahnya Allah, dari sifat Ar-Rahmah. Ar-Rahmah, ya. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, kata pendapat yang pertama, maknanya sama saja, hanya disebutkan beriringan untuk sebagai penguatan atau penekanan, sebagai penekanan. Jadi zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasih dan sayang itu kan satu, ya. Maka ini sebagai penekanan saja. Ini menurut sebagian para ulama. Kemudian sebahagian yang lain di pendapat kedua mengatakan Ar-Rahman memiliki makna sendiri dan Ar-Rahim memiliki makna sendiri. Jadi ini dua makna yang dua nama yang memiliki dua arti yang berbeda, ya, beda makna, ya. Kenapa mereka berpendapat dengan pendapat ini? Karena secara wazan atau secara bentuk kata wazannya sudah berbeda. Kalau Ar-Rahman itu wazannya fa'lanun, ya, fa'lanun, ya. Kalau Ar-Rahim itu fa'ilun, ya. Beda, secara wazan beda, maka mempengaruhi maknanya, ya. Kalau Ar-Rahman, ya, itu dari kata fa'lan, yang Ar-Rahim berasal dari kata fa'ilun, ya. Seperti ada orang namanya Royhan, ada orang namanya Royan, ada orang namanya misalnya Utsman, gitu ya. Itu berasal dari wazan fa'lan, ya. Tapi di sini di nama yang kedua Ar-Rahim itu wazannya adalah fa'ilun, fa'ain ya lam, ya. Fa'ilun itu wazan yang berbeda. Kalau orang ada namanya Rahim, ada namanya misalnya ada namanya siapa lagi yang wazannya fa'il, Basir, gitu ya. Ada yang namanya Alim dan lain sebagainya, itu menggunakan wazan fa'il, ya. Nah, ini kata para ulama dengan pendapat yang kedua, keduanya ini berbeda makna, ya. Lah, apa saja makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Para ulama berbeda pendapat lagi. Ada dua versi atau dua pandangan, ya. Mereka bersepakat bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu beda makna, tapi mereka berbeda pandangan pada maknanya, ya. Pada pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama atau pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa Ar-Rahman itu nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dikhususkan untuk orang-orang beriman saja, untuk semua makhluk. Kalau Ar-Rahman untuk semua makhluk, Ar-Rahman itu umum untuk semua makhluk. Tapi kalau Ar-Rahim itu khusus orang-orang beriman, ya. Ar-Rahim itu khusus orang-orang beriman, ya. Buktinya apa? Buktinya Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 43 tadi, wa kana bil mu'minina rahima, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah adalah zat yang Maha Penyayang kepada orang-orang beriman, ya. Nah, ini jadi dalilnya jumhur ulama mengatakan bahwa Rahim itu khusus untuk orang-orang beriman, tapi kalau Rahman itu rahmatnya Allah yang diumumkan untuk semua makhluknya, itu Rahman. Nah, ini pendapat jumhur, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu memiliki makna, ya, zat yang memiliki kasih sayang yang sangat luas. Jadi penekanan Ar-Rahman, seperti wazan kalau dalam bahasa Arab ada misalnya Sab'an itu sangat kenyang, ya. Jau'an itu sangat lapar, gitu ya. Maka ada
menggunakan wazan fa'lan itu menunjukkan sesuatu yang sangat besar gitu ya. Maka ketika Ar-Rahman ya, maka para ulama mengartikan Ar-Rahman ini dengan arti, sebagian ulama tadi ya di pendapat kedua artinya adalah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas ya, itu Ar-Rahman ya, memiliki rahmat yang luas, rahmat yang sangat luas. Itu makna dari Ar-Rahman. Nah, lalu Ar-Rahim apa? Ar-Rahim kata para ulama, Ar-Rahim itu nama yang berkaitan tentang keterkaitannya Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Jadi kalau Ar-Rahman itu hanya menjelaskan bahwa Allah itu memiliki rahmat dan kasih sayang yang sangat luas. Kalau Ar-Rahim itu menjelaskan bahwa Allah itu punya keterkaitan kasih sayang kepada hamba-hambanya ya. Jadi kalau Ar-Rahman tidak butuh objek, kalau Ar-Rahim butuh objek. Paham ya? Kalau di dalam bahasa Indonesia ada kata kerja yang membutuhkan objek, ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek ya. Kalau di dalam bahasa Arab namanya muta'addi dan lazim. Fi'il muta'addi itu membutuhkan objek, fi'il lazim itu tidak membutuhkan objek. Misalnya saya berdiri di depan kelas. Berdiri ini kata kerja yang membutuhkan objek? Tidak. Sudah lupa pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, saya berdiri di depan kelas. Butuh atau enggak? Berdiri. Tidak membutuhkan. Ya, kalimat di dalam bahasa Indonesia itu kan SPOK kan. Subjek, predikat, objek, keterangan gitu kan. Ya, selalu. Subjek itu pelaku, fa'il, ya. Predikat itu kata kerja, objek itu ya objeknya. Kalau saya berdiri itu tidak butuh objek. Ya, kalau saya makan roti, butuh objek tidak makan? Butuh. Apa yang dimakan? Roti. Objeknya roti. Lah sama, sebagian ulama mengatakan Ar-Rahman itu hanya untuk menjelaskan bahwa Allah itu zat yang benar-benar memiliki kasih sayang. Kasih sayangnya sangat luas, itu Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim itu untuk menjelaskan bahwa Allah adalah zat yang punya keterkaitan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya. Maka ketika seorang meminta kepada Allah, kalau untuk mengakui keluasan rahmat Allah, panggil Allah dengan kalimat Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Kalau dia berharap agar kasih sayangnya diberikan senantiasa kepada dirinya selaku hamba, maka dia panggil Allah dengan kalimat Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Begitu ya. Dan mana yang lebih kuat, pendapat jumhur atau pendapat yang kedua ya, Allahu a'lam bishawab. Kalau saya memilih yang lebih kuat, pendapat yang kedua. Ya, pendapat kedua lebih kuat karena Ar-Rahim itu ternyata kalau jumhur tadi berpendapat Rahim itu hanya untuk orang-orang beriman. Di dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan nama Ar-Rahim ini bukan hanya untuk orang beriman. Sebagian tempat memang untuk orang beriman seperti Al-Ahzab ayat 43 tadi. Wa kana bil mu'minina rahima, hanya untuk orang beriman. Tapi misalnya di dalam surah At-Taubah ayat ke-117 Allah berfirman innahu bihim raufur rahim. Ya, sesungguhnya Allah Maha Santun dan Allah Maha Penyayang Rahim untuk mereka hamba-hambanya umum, baik orang beriman maupun yang tidak beriman. Ya, artinya berarti pendapat yang kedua lebih kuat secara makna dan secara bentuk wazan, bahwa Ar-Rahman itu untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat yang luas. Adapun Ar-Rahim itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu memberikan rahmat tersebut kepada hamba-hambanya. Nah, ini secara makna, hadirin muliakan Allah ya. Lebih daripada itu, ketika kita ini mengartikan Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka kita harus
mengakui bahwa rahmat Allah yang Allah bagikan di alam raya ini begitu besar. Sampai ada sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari, ya, di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah pernah bersabda, kalimatnya begini: Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqa khalqan. Allah menulis satu tulisan sebelum Allah menciptakan semua makhluknya. Wa huwa maktubun indahu fawqa arsyihi. Ya, dan Allah meletakkan tulisan itu, ya, di sisinya, di atas arsy-nya, fawqa arsyihi. Ya, kira-kira kalau tulisan kaligrafi di atas masjid kita ini, ya, Allah letakkan tulisan ini di tempat yang tinggi sebagaimana kaligrafi ayat-ayat ini. Jadi Allah setelah menulis satu tulisan, sebelum Allah menciptakan semua makhluknya, Allah meletakkan tulisan ini di atas arsy-nya, ya, di atas arsy-nya. Berarti menunjukkan tulisan ini begitu penting bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang ada di dalam tulisan ini begitu penting bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Allah nulis tulisan ini dulu sebelum menciptakan makhluknya. Padahal banyak makhluknya Allah itu yang penting, tapi Allah lebih dulu menulis tulisan ini dibandingkan makhluknya. Apa buktinya tulisan ini begitu penting? Allah meletakkan tulisan ini di atas arasy-nya Allah. Tempat bersamayamnya Allah itu kan arasy. Padahal arasy itu tempat tertinggi di atas alam raya ini. Ya. Apa buktinya arasy-nya Allah itu tempat tertinggi? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, Inna fil jannati mi'atu darajat. Sesungguhnya di surga itu nanti ada 100 tingkat, ada 100 derajat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kamu meminta kepada Allah masuk surga, mintalah surga firdaus. Jangan nanggung-nanggung. Fa innaha a'lal jannah wa awsatahu. Karena wa awsataha. Karena jannah firdaus itu surga yang paling tinggi, paling atas, level pertamanya, ya. Tingkat 100-nya itu jannah firdaus, dan yang paling tengah itu surga firdaus, ya. Kata Rasulullah, arahu fawqahu arsyar rahman. Aku melihat di atas firdaus itu arasy-nya Allah. Jadi orang-orang yang masuk jannah firdaus, mereka nanti bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat ke atas arasy-nya Allah. Ya. Itu surga firdaus. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau surga itu saja berada di tempat yang tinggi, misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah, fi jannatin 'aliyah, dan surga itu tempatnya ada di tempat yang tinggi, dan surga yang tinggi itu punya 100 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi namanya firdaus. Di atas firdaus itu arasy-nya Allah. Berarti arasy-nya Allah itu di tempat yang sangat tinggi dan mulia. Lah Allah nulis satu tulisan itu diletakkan Allah di atas arasy-nya. Berarti tulisan ini sangat penting. Apa isi tulisan tersebut? Rasulullah SAW bersabda, isi tulisannya adalah Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Sesungguhnya rahmatku, sabaqat itu mendahului, musabaqah gitu ya. Sabaqat itu mendahului ghadabi, murkaku. Maksudnya apa mendahului? Menunjukkan bahwa rahmatnya Allah itu sangat luas sekali, ya. Rahmatnya Allah itu sangat luas untuk hamba-hambanya, ya. Untuk hamba-hambanya. Misalnya Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf 156 menekankan hadis Rasulullah ini, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Al-A'raf 156. Allah berfirman surah ke-7 ayat 156, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, ya. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, ya. Dalam surah Ghafir juga dijelaskan, ya. Surah Ghafir itu kenapa dinamakan nama suratnya surat Ghafir? Karena di dalamnya ada sifat Allah
zat yang maha mengampuni. Di ayat ketiganya Allah berfirman, memprofiling dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ghafiriz dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit-taul. Ya. Kata Allah menyebutkan 4 sifatnya di ayat ketiga surah Ghafir. Ghafiriz dzanbi, ialah Allah zat yang maha mengampuni dosa. Ya. Wa qabilit taubi, ia adalah zat yang menerima taubat hambanya. Syadidil iqabi, ia yang sangat pedih balasannya bagi orang-orang yang mengingkarinya. Kemudian yang keempat, dzit-taul, dia adalah zat yang maha pemurah. Ya, maha pemurah. Allah di ayat ketiga surah Ghafir ini ingin menunjukkan bahwa di antara 4 sifatnya itu 3-nya berupa rahmat, 1-nya berupa azab. Menunjukkan bahwa apa? Rahmatnya Allah memang jauh lebih luas daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ketujuhnya, di surah Ghafir ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menekankan di situ, ya. Doanya para malaikat kepada Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Wasi'ta, ya. Wasi'ta itu berarti rahmat dan ilmumu begitu luas ya Allah, meliputi segala sesuatu, lebih luas daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ya. Lautan itu luas, tapi rahmatnya Allah lebih luas daripada lautan. Hutan-hutanan itu sangat luas, tapi rahmatnya Allah lebih luas. Daratan itu membentang luas, tapi rahmatnya Allah lebih luas daripada itu semua. Nah, bagi seorang mukmin ketika melihat hadis tadi dan melihat ayat-ayat tadi, maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seorang melihat dan membaca firman Allah juga hadis Rasulullah tadi, maka sudah seyogyanya dia akan mencari mana rahmat Allah yang Allah bukakan untuk dirinya di setiap pagi. Jadi seorang mukmin itu kalau sadar betul bahwa rahmatnya Allah itu begitu luas, maka semenjak pagi hari dia membuka matanya, dia sudah melihat berapa banyak rahmat Allah yang diberikannya untuk dirinya hari ini. Dia akan mencari-cari betapa banyaknya dan betapa luasnya rahmat Allah yang diberikan pada kita hari ini. Ya. Hari ini saja mulai dari bangun tadi, mungkin sebagian ada yang bangunnya jam 4, ada sebagian bangunnya setengah 4, ada sebagian bangunnya ketika azan subuh, ya. Semoga tidak ada yang terlambat, ya. Dari mulai melek sampai jam berapa ini? Jam 9 kurang ini, berapa banyak rahmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, ya. Rahmat ketemu orang soleh, rahmat kita dapat hidayah dari petunjuk untuk datang ke pengajian, rahmat bisa membuka mata, itu rahmat kasih sayang Allah yang sangat luas ini, yang jarang kita minta tapi diberikan Allah cuma-cuma, ya. Saya membaca satu artikel itu, ada orang yang tidak diberi nikmat sama Allah saraf yang bersambung dari otaknya ke kelopak matanya, hadir. Jadi untuk membuka kotak kelopak matanya ini tidak bisa otomatis seperti kita. Jadi dia harus secara manual membuka kelopak matanya. Ya, ada orang yang seperti itu. Jadi kalau mau melek, sudah wayai bangun itu nggak bisa melek sendiri, harus dibuka sendiri terus dikasih perekat antara kelopak mata dan deket alisnya ini, agar dia bisa melek. Kalau ngantuk tidak bisa merem sendiri. Kita kalau ngantuk langsung merem sendiri, hadir. Kalau kita melek, tiba-tiba ada mara bahaya debu atau apa yang bisa merusak mata kita, otomatis ini kelopak mata nutup sendiri, hadir. Ya. Tapi ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji sarafnya itu tidak nyambung ke kelopak mata, sehingga apa-apa harus manual, hadir. Coba. Ini bukan nikmat, ini nikmat atau bukan? Nikmat. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi rahmat hidayah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Allah muliakan kita dengan hidayah Islam. Allah muliakan kita dengan taufik dan petunjuk, sehingga sampai
sejauh ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sampai kita akhirnya berada dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Makanya hadirin dimuliakan Allah, para ulama itu mengatakan sudah seyukianya dan sudah seharusnya ketika seorang hamba itu faham betul perkataan Allah tadi, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku lebih luas daripada murkaku, rahmatku mendahului murkaku. Sudah seharusnya dia senantiasa mencari-cari mana rahmat Allah yang akan Allah bukakan untuk harinya, untuk hari ini. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya, sebagaimana syukurnya para malaikat yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ghafir ayat ke-7 tadi, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sungguh rahmatmu sangat luas melebihi segala sesuatu, juga ilmumu sangat luas melebihi segala sesuatu, ya. Kita akan mencoba melihat apa saja rahmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh luasnya rahmat Allah kepada kita itu apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala tahu betul bahwa kita ini hamba yang sangat lemah sehingga mudah melakukan dosa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita menghapuskan dosa-dosa tersebut. Itu rahmat dari Allah. Allah itu tahu betul kita ini gampang melakukan dosa. Maka Allah bukakan untuk kita pintu-pintu penggugur dosa. Bukan hanya satu pintu, ya, bukan hanya dua pintu. Cara menggugurkan dosa itu kan bukan hanya dengan taubat kan, bisa dengan istighfar, bisa dengan ujian-ujian musibah-musibah. Bahkan Ibnu Taimiyah itu sampai menyebutkan ada 10 pintu penggugur dosa. Ya. Kata Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'nya, beliau mengatakan di antara pintu penggugur dosa itu ada 10. Yang pertama taubat, yang kedua istighfar, yang ketiga amalan-amalan kebaikan, itu menggugurkan dosa. Surah Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya amalan kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Kemudian doa dan istighfarnya orang-orang beriman itu menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian amalan solih orang beriman yang dilakukan untuk kita itu menggugurkan dosa, ya. Jadi misalnya kita punya anak-anak yang solih atau saudara-saudara yang solih, kemudian dengan takdir Allah kita meninggal duluan, kemudian mereka dengan kebaikan dan kesolihannya mengirimkan pahala amalan solih untuk kita, itu bisa menggugurkan dosa. Kata Ibnu Taimiyah, musibah-musibah yang kita alami di dunia, di alam barzah, di padang mahsyar nanti, itu juga menggugurkan dosa. Syafaatnya para nabi itu menggugurkan dosa. Dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus melalui syafaat seorang anak, syafaat teman-teman soleh, itu juga nanti menggugurkan dosa. Lihat hadirin dimuliakan Allah, penggugur dosa itu begitu banyak yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sampai Ibnu Taimiyah bilang 10 penggugur dosa. Ini kan wujud bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kita ini hamba yang mudah melakukan dosa, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita cara-cara menghapuskan dosa. Bukankah ini rahmat yang sangat luas? Contoh yang lainnya, hadirin muliakan Allah. Allah itu menghitung niat baik kita, tapi Allah tidak menghitung niat buruk kita. Ini maha baiknya Allah, maha luas rahmatnya Allah itu. Kalau kita kretek ingin melakukan kebaikan, terus tidak sempat dieksekusi, tidak sempat kita amalkan, baru niat saja Allah hitung jadi pahala. Tapi kalau kita meniatkan untuk melakukan maksiat, kok belum sempat dieksekusi, itu tidak dihitung dosa, malah dapat pahala, Kita baca hadisnya. Ada hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at summa bayyana dzalik. Allah menuliskan dan menentukan amalan solih dan amalan keburukan. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menetapkan yang ini amalan solih, yang ini amalan maksiat, amalan dosa. Wa bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan melalui Rasulnya, melalui kitabnya, dijelaskan dulu aturan mainnya sama Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Faman hamma bihasanatin,
Barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan satu amalan soleh, baru niat, hamma, baru niat untuk melakukan amalan kebaikan, falam ya'malha, tapi terus akhirnya dia gagal untuk melakukannya. Apa kata Rasulullah? Katabahallahu lahu indahu hasanatun kamilah. Dituliskan untuknya satu kebaikan sempurna. Dapat pahala ini. Misalnya dengan sudah niat berangkat kajian Sabtu di Masjid Thayyibah, qadarullah masya'a fa'al, sudah niat lihat flyernya, wah ini ada kajian fikih Asmaul Husna. Malam hari, semalam sudah niat, pagi harinya qadarullah masya'a fa'al, ternyata ada tamu datang. Tamu yang enggak ngabar-ngabar dulu datang dari jauh. Ya kan enggak mungkin kita tinggal pengajian. Akhirnya kita enggak jadi pengajian. Kata Rasulullah SAW, ya, katabahallahu lahu hasanatun kamilah. Dihitung untuknya satu kebaikan lengkap. Pahala pengajiannya dia dapat tadi. Ya. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan fa in hamma biha fa'amilaha. Tapi kalau dia niat melakukan kebaikan, terus dia berhasil melakukannya, katabahallahu lahu indahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati hasanat ila di'fin ila ad'afin mudha'afah. Ya. Kalau dia berhasil melakukannya, niat semalam terus pagi harinya berhasil nih berangkat ke pengajian. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Dituliskan untuknya minimal 10 kebaikan lengkap sampai 700 kebaikan sampai berkali-kali lipat kebaikan sesuai kehendak Allah. Tergantung sempurnanya amalan itu. Semakin sempurna amalannya, saya pengajian nggak ngantuk gitu ya. Kalau di sini insya Allah nggak ngantuk semua. Misalnya konsen sambil nyatet, sambil memperhatikan, terus berazam untuk mengamalkan, ya itu pahalanya 10 ke 700 atau bahkan ada kata Rasulullah yang berlipat-lipat lebih banyak daripada 700. Itu kalau berhasil mengamalkan. Coba. Tapi lihat lanjutan hadisnya. Wa man hamma bisayyi'atin. Barang siapa yang berniat untuk melakukan satu kemaksiatan, falam ya'malha, kemudian dia gagal melakukannya. Sudah mau datang nih ke tempat maksiat, kemudian karena satu dan lain hal, misalnya bannya gempes atau misalnya bensinnya habis gitu ya. Bensinnya habis, mandek di jalan. Akhirnya enggak jadi datang ke tempat maksiat. Ini bentuk luasnya rahmatnya Allah. Kata Rasulullah apa? Katabahallahu lahu indahu hasanatun kamilah. Dituliskan untuknya satu kebaikan lengkap. Karena gagal bermaksiat. Padahal sudah niat kretek bermaksiat. Masya Allah. Ya. Fa in hamma biha fa'amilaha. Lihat. Kalaupun dia terus niat, terus dia berhasil melakukan, dia sampai ke tempat maksiat, terus malam itu dia bermaksiat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katabahallahu lahu sayyi'atan wahidatan. Ya. Niscaya Allah akan menuliskan untuknya satu kesalahan atau satu dosa saja. Jadi kalau kita gagal melakukan, dapat satu pahala. Berhasil melakukan perbuatan dosa, dihitung cuma satu dosa. Dihitung cuma satu dosa. Ya. Jadi lihatlah betapa rahmatnya Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi meletakkan kaidah inna rahmati sabaqat ghadabi itu sejak Allah belum menciptakan makhluknya. Semua makhluknya belum diciptakan, Allah sudah bikin kaidah ini. Bahwa rahmatnya Allah itu jauh lebih luas daripada murkanya. Makanya kalau guru saya bilang seseorang itu sulit masuk neraka seharusnya. Ya. Kenapa? Karena rahmatnya Allah begitu luas. Ada orang beriman kok bisa masuk neraka itu berarti sudah kebangetan banget. Kenapa? Karena hitungan pahala saja tidak saking baiknya Allah itu. Kalau kita bilang tidak adil ya, kalau pakai bahasa manusia tidak adil. Harusnya kan aturan main itu
ngegolkan satu dihitung satu, ya kan, kegolan satu ya dihitung satu. Ini Allah beda. Kalau ngegolkan satu dihitung 10 minimal. Kegolan satu dihitung satu. Misalnya dia melakukan amalan solih, terus dia bermaksiat, skornya itu 10-1 adik. Ya. Maka kalau ada orang beriman kok masuk neraka itu kebangetan kan berarti. Ya. Sampai ada kalimat mudah ternyata masuk surga itu dan sulit ternyata masuk neraka itu. Ya. Masuk neraka itu tidak gampang, sulit adik. Karena rahmatnya Allah yang begitu luas seperti ini. Ya. Misalnya contoh lain bahwa rahmatnya Allah itu begitu luas. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kebaikan seorang hamba dan Allah tidak mengabulkan doa keburukan seorang hamba. Ini kan kaidah umum ya. Allah itu kalau melihat ada hambanya berdoa, doanya baik dikabulkan. Tapi kalau Allah melihat ada seorang hamba doanya buruk, mencelakakan saudaranya dan lain sebagainya, itu tidak dikabulkan sama Allah. Hadisnya jelas, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fihi ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahullah bi ihda thalath." Tidak ada seorang muslim yang mengangkat tangannya berdoa dengan satu doa, di dalam doanya tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur memutus tali silaturahim, tali persaudaraan. Maka kata Rasulullah, illa a'tahullah bi ihda thalath. Ya, tidaklah dia melakukan hal tersebut kecuali pasti Allah akan mengabulkan doanya. Mafhumnya, ya, mafhum itu makna kontekstualnya, makna tersiratnya, makna implisitnya bahwa kalau doa yang baik itu dikabulkan Allah, maka doa yang buruk tidak akan mungkin dikabulkan Allah. Doa agar saudara kita celaka, agar saudara kita rumah tangganya berantakan, doa agar begini dan begitu, itu tidak mungkin dikabulkan Allah. Ini kan bagian dari rahmatnya Allah. Coba kalau semua doa dikabulkan jadi, wah bahaya sekali nih dunia ini kan. Semua doa dikabulkan, ya. Semua doa diijabahi sama Allah. Memang Allah itu mengijabahi doa-doa kan. Aqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ijabahi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa hambaku kalau dia mau berdoa. Tapi tidak semua doa, ya. Doa-doa yang berisi keburukan-keburukan untuk seorang hamba maka tidak mungkin dikabulkan sama Allah. Ini contoh. Ya. Contoh lain, luasnya rahmat Allah. Banyak sekali luasnya rahmat Allah dalam kehidupan kita ini. Mungkin setiap kita ini kalau dikasih waktu 10 menit saja untuk menjelaskan rahmat Allah apa yang diberikan dalam kehidupan kita masing-masing, waktu 10 menit itu sangat singkat tadi. Bahkan seharian lebih kita tidak mungkin bisa menceritakan semua rahmat Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, saking banyaknya dan saking luasnya. Sambilkan contoh lain. Misalnya di dalam syariat itu kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala amalan-amalan solih tertentu di waktu-waktu tertentu. Ya. Allah melipat gandakan pahala amalan solih kita di bulan-bulan haram dan di bulan Ramadan. Itu kan maha baiknya Allah kepada kita. Dikasih waktu-waktu spesial agar kita lebih mudah menuai pahala. Ya. Bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan ini, Al-Muharram, Rajab. 4 ini bulan yang Allah tentukan. Surah 9 ayat 36. Wa minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Para ulama sepakat semua amalan yang dikerjakan di bulan-bulan ini, di 4 bulan ini, pahalanya berlipat ganda. Tidak cukup 4 bulan, Allah tambah 1 bulan lagi, namanya bulan Ramadan. Ya. Setiap amalannya dikali lipatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas sekali rahmatnya. Ya. Luas sekali rahmatnya untuk hamba-hambanya. Ya. Jadi kalimat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penekanan di dalam Al-Quran dengan kalimat Ar-Rahmanir Rahim, walaupun sebagian para ulama berbeda pendapat tadi, tapi semuanya maknanya benar.
Kalaupun Ar-Rahman Ar-Rahim itu maknanya sama dan fungsinya hanya untuk penekanan, ya memang rahmatnya Allah itu sangat luas. Ya, makanya Allah menekankan nama ini dengan berurutan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau seandainya memang yang benar adalah maknanya yang berbeda, yang Ar-Rahman dikatakan untuk semua makhluknya, yang Ar-Rahim dikatakan hanya untuk orang-orang beriman, toh itu semuanya meliputi semua hamba dan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmatnya Allah ini begitu luas dalam kehidupan kita, hadirin dimuliakan Allah. Ya, saya ambilkan contoh yang lain, ya. Saya ambilkan dari hadis-hadis yang sahih, ya. Misalnya di dalam syariat itu ada kaidah begini. Allah itu sengaja mendiamkan beberapa perkara agar tidak ada hukumnya, agar tidak mempersulit seorang hamba. Ya, jadi hal-hal yang tidak dibicarakan oleh syariat itu hukumnya boleh. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Dalam kaidah usul fiqh, hukum asli segala sesuatu itu boleh sampai datang larangan dari Allah. Ya. Contohnya ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, bunyinya Innallaha ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah mewajibkan beberapa kewajiban, jangan kamu menyepelekannya. Kalau ada amalan wajib, jangan kamu menyepelekan, kata Rasulullah. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah memberikan beberapa batasan-batasan tertentu, larangan-larangan tertentu, jangan kamu melanggarnya. Ya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah mengharamkan beberapa hal, jangan kamu melanggarnya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan. Dan Allah mendiamkan banyak hal rahmat untukmu, bukan karena Allah lupa mengurus beberapa hal ini. Ghairu nisyan fala tabhasu anha. Janganlah kamu sibuk-sibuk membahasnya. Ya, jadi pada perkara-perkara yang tidak dibahas syariat itu jangan ditanyakan. Terus boleh saja. Ya. Ya, jadi hukum asli segala sesuatu kalau tidak dibahas oleh syariat itu boleh. Rahmatan lakum, kata Rasul. Sebagai rahmat Allah untuk dirimu. Jadi kalau kita hitung-hitung hadirin, antara yang boleh sama yang nggak boleh itu banyakan mana? Yang boleh ya. Yang nggak boleh itu cuma sedikit sekali. Ya. Memang Allah hadirkan bumi, langit dan apa yang ada di isinya ini untuk manusia. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman itu di awal-awal surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Al-Baqarah 29. Dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kalian, semuanya. Artinya apa? Halal. Apapun halal di atas muka bumi ini sampai datang dalil yang melarangnya. Gitu ya, sampai datang dalil yang melarangnya. Ya. Jadi kaidahnya sangat ringan sebenarnya. Ya, jadi jangan menanyakan sesuatu yang Allah tidak membahasnya. Ya. Allah tidak membahasnya. Karena kalau Allah mendiamkan sesuatu tidak dibahas sama syariat berarti boleh, mubah. Nah, ini kan bentuk dari luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian contoh yang lain, luasnya rahmatnya Allah. Ya. Ada di antara golongannya Nabi Muhammad ini yang nanti dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa hisab. Ya. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Kata sahabat Ibnu Abbas dalam hadis Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan di kitab Tib, di kitab pengobatan itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, ya, kemudian Rasulullah bersabda, "Uridat alayyal umam." Ditampakkan nanti di padang mahsyar kepadaku semua umat. Kemudian ketika sudah ditampakkan semua umat, fara'aitu an-nabiyya fayamurru an-nabiyyu ma'ahur rajul. Aku melihat ada seorang nabi yang lewat dan dia hanya memiliki satu pengikut.
Kemudian aku melihat lagi ada nabi yang lewat hanya punya 2 pengikut. Kemudian aku melihat lagi an-nabiyyu ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Aku melihat ada nabi yang lewat hanya dengan beberapa pengikut, enggak sampai 10. Fara'aitu sawadan katsira saddal ufuq. Kemudian aku melihat ada satu gerombolan orang banyak sekali sepanjang mata memandang, ya. Jadi banyak sekali. Farajautu annaha ummati. Aku berharap ini umatku ini, ya. Tapi ternyata faqilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaum. Ini Nabi Musa dan kaumnya, pengikutnya banyak Nabi Musa. Kemudian dikatakan kepadaku, undur ya Muhammad, lihat di sebelah sana wahai Muhammad. Kemudian aku lihat ternyata banyak sekali orang yang lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa itu. Kemudian dikatakan kepadaku, hadza ummatuk ya Muhammad. Ini adalah umatmu wahai Muhammad. Banyak sekali umatnya Nabi Muhammad. Kemudian suara ini berkata, para malaikat menjelaskan, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi ada peluang, ya, masuk surga tanpa hisab. Loh, tapi kok mau 70.000 Ustaz? Gitu kan, pertanyaannya kan mesti gitu. Nah, kita ini Muslim Solo Raya ini lebih dari 70.000, ya. Belum lagi 70.000 itu banyak atau sedikit? Oh, itu. Ya tergantung apa ukurannya. Kalau ukurannya jamaah yang datang pengajian itu 70.000 banyak, kita insya Allah masuk lah. Tapi apa? Kalau ukurannya adalah umatnya Nabi Muhammad sejak zaman para sahabat, sudah kayaknya kita nggak katut, ya. Sahabat saja menurut para ulama hadis itu jumlahnya 160.000 ini. Sebagian mengatakan 120.000, sebagian 160.000. Itu sudah nggak katut itu. Ada sahabat itu orang-orang generasi terbaik, ya. Kalau kita melihat dari jumlah itu, tapi kalimat 70.000 itu para ulama membahasnya. 70.000 itu para ulama berselisih pendapat menjadi 2 pendapat. Yang pertama mengatakan 70.000 itu bukan ungkapan secara zahir. Ini kebiasaannya orang Arab. Orang Arab itu kalau mau menyebutkan sesuatu yang banyak sekali itu selalu menggunakan kata 70. Ya. Kalau kita swidak rolas lah, ya. Orang Solo Jogja, piro swidak rolas, nah itu keh banget, tidak terhingga. Swidak rolas itu sampai sekarang juga berapa kita nggak tahu kan? Swidak karo rolas, ya 70 juga. Jadi kita ketularan orang Arab ini, ya. Jadi untuk mengungkapkan sesuatu yang banyak itu 70. Makanya banyak hadis-hadis dan ayat-ayat dalam Al-Quran menggunakan bilangan 70. Misalnya ketika Allah menegur Rasulullah, ketika Rasulullah hendak memohonkan ampunan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik Madinah yang dikabarkan mati, meninggal. Kemudian anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang anak yang solih, beriman, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, datang ke Rasulullah SAW. Kemudian berkata, ya Rasulullah, memang aku tahu bahwa ayahku ini orang munafik ya Rasulullah, memusuhimu, jahat kepadamu, menfitnah istrimu dan lain sebagainya. Tapi aku sebagai anaknya berharap engkau memohonkan ampunan kepadanya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah hendak berangkat ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dihalang-halangi sama Umar. Ya Rasulullah, kamu ini gimana sih? Ini orang paling jahat di Madinah, bermuka 2, yang memprovokasi sahabat di perang Uhud sampai akhirnya 300 orang pergi tidak jadi perang, yang terus bikin masjid Dirar untuk menyaingi Masjid Nabawi, yang terus menfitnah istrimu Aisyah berzina dengan laki-laki lain. Ini orang paling jahat lah, kok kamu mau memohonkan ampunan untuknya? Ya Rasulullah, kalau kau mintakan 70 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang ini, maka Allah tidak akan mengampuni, kata Umar. Kemudian Rasulullah SAW Rasulullah hanya ingin memberikan apresiasi kepada putranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah berkata kepada Umar, kalau 70 tidak diampuni, maka aku mintakan 70 lagi.
Aku mintakan 70 lagi, aku mintakan 70 lagi. Turun Al-Quran menegur Rasulullah SAW. Surah At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan wahai Muhammad, kalaupun kamu mintakan ampunan 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka, orang-orang munafik. Ya, yang meninggal di atas kemunafikannya. Kalau bertobat masih diampuni sama Allah. Tapi kalau sampai meninggal kok enggak bertobat, ya enggak akan diampuni Allah. Lah kalimat 70, ulama tafsir mengatakan bukan hanya 70, maksudnya kamu mintakan ampunan berkali-kali saking banyaknya, itu tetap Allah tetap enggak akan ampuni. Jadi kata 70 itu sering disebutkan dalam Quran dan hadis. Dalam hadis misalnya, tubu ilallah fil yaumi sab'ina marrah. Ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim, wahai hamba-hamba Allah, bertobatlah kepada Allah sehari 70 kali itu ya. Kita diminta tobat 70 kali. Itu sebagian ulama mengatakan bukan 70 kali tok. Berkali-kali bertobat. Gitu loh. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis akhir zaman, sataftariqu ummati ila 73 firqah. Umatku akan berpecah belah sampai 73 golongan nanti. 73 itu bukan 73 ormas. Ormas di Indonesia ini pirang-pirang, lebih daripada 73. Ini menunjukkan banyak sekali nanti akan bergolong-golongan umat Islam ini. Ya. Jadi menunjukkan ada ulama-ulama yang mengatakan 70.000 itu jumlah yang sangat banyak. Insya Allah kita katut gitu. Insya Allah kita punya peluang untuk katut. Karena apa? Ini banyak sekali. 70 tok itu sudah banyak. Ditambah Rasulullah 70.000 gitu ya. Ini banyak sekali. Ya ini kita harus optimis. Bisa masuk surga tanpa hisab. Makanya kita berdoa terus. Ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, misalnya Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah hisab kami dengan hisab yang ringan. Kemudian apa? Allahumma inni as'aluka taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Dan aku memohon kepadamu pengampunan ketika hisab. Ya, itu doa-doa yang kita pohonkan agar kita termasuk dari golongan ini. Tapi hadirin muliakan Allah, sebagian ulama ini juga kuat pendapatnya, mengatakan 70.000 ini bilangan pasti, bilangan dohir. 70.000 ya sudah 70.000. Ya, termasuk di dalamnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berat ini, karena pensyarah atau ulama yang paling direkomendasikan yang kitabnya direkomendasikan dalam menjelaskan hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari itu salah satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu punya kitab Fathul Bari, ya, saya punya di rumah 21 jilid. Ini kitab yang paling diakui oleh para ulama untuk mensyarah kitab Sahih Bukhari. Ibnu Hajar bilang 70.000 ini angka pasti. Kalau 70.000 angka pasti, sedikit atau banyak? Sedikit. Sahabat itu 160.000. Belum lagi orang-orang soleh sebelum kita. Ya. Umat Islam di Indonesia sekarang berapa? 180.000 aja. 180 juta. Ya. 180 juta itu kan banyak banget orang solehnya gitu. Belum lagi yang kemarin pandemi meninggal itu. Ustadz-ustadz kita itu kan orang soleh semua itu. Ya. Maka kalau angkanya 70.000 pasti, wah kayaknya nggak katut ini. Tapi tunggu dulu, kata Ibnu Hajar, ada riwayat lain yang sanadnya jayyid, diterima oleh para ulama. Rasulullah meminta tambahan kuota. Wah ini agak angin segar ya, ini ya. Kalimat hadisnya begini. Fastazadtu Rabbi, ketika aku tahu hanya 70.000, maka aku meminta tambahan kepada Rabb. Fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfa. Lalu Allah mendengarkan permintaanku dan menambahkan untukku setiap 1.000 dari 70.000 itu, setiap 1.000 ada 70.000 lagi.
Pusing nggak? Jadi kan 70.000, oke? 70.000. Setiap 1.000 dari 70.000 itu ada 70.000 lagi. Berarti cara mudahnya begini, Pak. 71 kali 70.000. Coba jangan buka kalkulator. Tadi saya di jalan sudah saya hitung. 71 kali 70.000 itu 4.970.000. Tidak sampai 5 juta, Pak. Yang kumpul di Monas 7 juta. Ya, yang kumpul di Monas beberapa tahun lalu diklaim 7 juta. Ya. Segitu tok. Ya. Segitu tok itu 7 juta. Lah kalau ternyata jumlahnya tidak sampai 5 juta, terus kita katut atau enggak gitu ya? Kita katut atau enggak? Wah kayaknya kok berat, 4.970.000 ya. Tapi kata Ibnu Hajar, hadisnya tidak berhenti sampai situ. Masih ada harapan ini ya. Jadi ma'akul li alfin sab'ina alfan wa salasa hasiyat min hasiyati rabbi. Allah menambahkan untukku setiap 1.000 ada 70.000 dan Allah menambahkan untukku kuota orang yang masuk jannah tanpa hisab ini berapa? Allah menambahkan 3 genggaman dari genggamannya Rabbku. Wah, ini angin segar. Genggamannya Allah, khasiat itu segini nih. Ya. Genggamannya Allah ini kan kita tidak pernah tahu genggamannya Allah seberapa. Lah kata Ibnu Hajar, ya walaupun ini ya Ibnu Hajar memilih ini bilangan yang pasti, yang zahir, tapi peluang untuk bisa masuk surga tanpa hisab itu besar hadir. Besar. Makanya dalam hadis tadi itu kemudian kan para sahabat ribut itu ketika tahu ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ketika para sahabat sudah balik ke rumah-rumah, mereka akhirnya ngerumpi. Ini siapa ya 70.000 ya? Kira-kira kita bukan ya? Ada yang bilang hum ashabu Rasulillah. Ini adalah sahabat-sahabat Rasul. Insya Allah kita masuk. Sebagian sahabat bilang gitu. Kemudian yang lain bilang kayaknya bukan kita, kayaknya anak-anak kita. Kalau kita ini kan masuk Islamnya sudah terlanjur tua. Kalau anak-anak kita masuk Islam sejak kecil. Ya, jadi para sahabat itu bingung sendiri. Kemudian beberapa hari kemudian Rasulullah mengumpulkan mereka. Dan Rasulullah ngasih penjelasan siapa mereka ini, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Rasulullah SAW, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak pernah minta untuk diruqyah, wa la yaktawun, tidak pernah minta diobati dengan pengobatan kai. Kai itu pengobatan besi panas yang ditempelkan di anggota tubuh. Dulu orang-orang dulu meyakini kai itu obat yang sangat manjur. Orang sakit apa kalau sudah diobati kai itu sembuh. Jadi sifatnya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu tidak pernah minta untuk diobati dengan obat yang manjur. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak pernah bertatoyur. Tatoyur itu apa? Menjadikan akibat suatu hal itu mempercayai akibat sesuatu hal itu dari sebab yang bukan sebabnya. Contoh-contoh prakteknya banyak orang Jawa itu ya. Ojo duduk di depan pintu nanti rezekinya kurang. Ya, pasang lukisan bunga-bunga ini biar hidupmu bahagia. Ya. Kemudian nanti kalau ada tamu datang, ini sebagian daerah ini saya temukan. Kalau tamu datang, kemudian sajikan minuman, tamu harus minum minumannya. Tidak boleh disisakan. Karena kalau disisakan nanti rezeki kita seret. Jadi menentukan akibat yang bukan dari sebab utama gitu ya. Terus di antara tiaroh atau praktek tatoyur itu misalnya meyakini angka-angka sial gitu ya. Angka 13, angka 4 gitu ya. Kalau di luar negeri lift itu tidak ada lift lantai 4 Pak. Karena bagi sebagian kalangan 4 itu angka sial. Jadi biasanya lantai 1, 2, 3A, 3B, 5 gitu ya. Sama kalau di kamar-kamar hotel kan. Di Solo ini juga tidak ada angka 13. Karena angka 13 itu sial gitu ya. Lah ini tidak benar. Kata Rasulullah, at-tiyaratu sirkun. Tiarah itu meyakini sesuatu memiliki sebab dalam mengubah nasib seseorang kan. Ya. Seakan-akan berkurang tawakalnya terus kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Nah, kemudian yang terakhir wa ala rabbihim yatawakkalu, dan mereka adalah orang-orang yang kepada Robnya bertawakal, berserah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya ilah, menjadikan Allah satu-satunya sandaran. Sudah kita bahas, menjadikan Allah satu-satunya rumah, menjadikan Allah tempat bergantung dan bersandar. Ya, jadi intinya kalau ingin masuk surga tanpa hisab, para ulama mengkonklusi, menyimpulkan dari 4 sifat tadi, 3 yang pertama itu soal tawakal semua. Tidak minta diruqyah itu agar tidak mengurangi rasa tawakal kita kepada Allah. Ya, tidak hanya soal ruqyah sebenarnya. Semua pengobatan itu tidak boleh kita hanya pasrah bongkoan sama dokter. Kalimat-kalimat syirik kecil itu seperti ini misalnya. Ya, aku nek ra karo dokter kae mau. Dokter kae mandi banget. Saya maunya sama dokter itu. Sehingga menafikan apa? Menafikan bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Seakan-akan yang menyembuhkan itu siapa? Dokter. Ya kita memang tetap harus berobat, tapi hanya sebagai sarana untuk mengambil sebab saja. Bahwa Allah menciptakan kehidupan ini itu melalui proses gitu. Ya, ada akibat itu karena ada sebab kan. Ada asap itu karena ada api. Orang bisa kenyang itu kan tidak hanya meminta ya Allah kenyangkan aku terus kenyang kan. Harus makan dulu gitu. Lah orang itu sakit sampai jadi sembuh itu kan ya harus ikhtiar, ya harus periksa. Tapi ketika menjadikan dokter itu sebagai sebab utama kesembuhan, penyembuh saya adalah dokter spesialis itu. Ya, nah ini mengurangi tawakalnya kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini sulit masuk surga tanpa hisab. Ya, jadi orang-orang yang mau masuk surga tanpa hisab, intinya adalah mereka adalah orang-orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di luar pembahasan itu semua, kita kembali kepada pembahasan inti kita, bahwa rahmatnya Allah itu memang begitu luas dalam kehidupan kita. Ya, rahmatnya Allah itu luas sekali dalam kehidupan kita, tidak bisa kita hitung. Jadi, ya, hanya saja manusia ini kadangkala ketika diberi satu musibah, dia lebih sibuk menghitung musibahnya daripada rahmatnya. Dia lebih sibuk menghitung ujiannya daripada nikmat yang Allah berikan dalam kehidupannya. Kalau guru saya mengibaratkan seperti orang yang punya jerawat di mukanya. Kita itu sering sekali kalau punya jerawat satu yang di zoom in jerawatnya saja. Ya. Kita lupa bahwa banyak lipatan dan luasan muka kita ini yang tidak berjerawat gitu. Ya. Lah ketika kita ini kadang-kala dapat musibah, kita hanya fokus sama musibahnya saja, lupa bersyukur kepada Allah. Padahal 24 jam kita itu semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya berikan sedikit saja musibah atau sedikit saja ujian. Itu pun untuk kebaikan kita kan. Ujian bagi seorang mukmin itu kan menggugurkan dosa. Ya. Makanya bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah, mereka ketika ditimpa musibah itu langsung berserah kepada Allah. Yang ada adalah husnudzon. Oh, bisa jadi ini menggugurkan dosa-dosa saya. Oh, kalau tidak menggugurkan dosa-dosa saya, oh bisa jadi ini cara Allah untuk menghindarkan saya dari musibah yang lebih besar. Kita kan sering dengar ya cerita orang mengumpat keadaan gara-gara macet di exit tol karena ngejar jadwal pesawat. Sampai di bandara benar dia terlambat 3 menit, pesawat boarding time-nya sudah tutup, pesawat sudah berangkat. Kemudian dia akhirnya mencela, menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. 30 menit kemudian dia dapat kabar bahwa pesawatnya jatuh. 30 menit yang lalu dia menjadi orang yang paling murka. 30 menit kemudian dia menjadi orang yang sangat bersyukur kepada Allah. Karena ternyata itu cara Allah menyelamatkan dia. Nah kadang-kadang dalam ujian itu kita perlu berpikiran positif dan berhusnudzon. Oh bisa jadi ini cara Allah menghindarkan saya kepada musibah yang lebih besar. Ya. Kalau tidak dia selalu berhusnudzon kepada Allah. Oh bisa jadi ini cara Allah untuk menaikkan level saya, ya, meninggikan derajat saya, ya seperti derajat para nabi dan para Rasul. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya itu para nabi, kemudian yang semisal dengan para nabi, dan yang semisal dengan para nabi.
Artinya apa? Semakin berat ujian seorang hamba, itu berarti cara Allah untuk menaikkan derajatnya setingkat dengan derajat para nabi dan para rasul. Ya, orang-orang yang bertawakal begitu husnudzonnya. Dia tidak pernah suudzon sama Allah, tidak pernah dia terus akhirnya mengumpat dan menuduh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini pembahasan yang kita bahas. Sebenarnya banyak sekali rahmat Allah dari hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran itu yang dapat kita pelajari. Tapi lebih banyak nanti kita tadabburi sendiri-sendiri saja, bahwa memang sekali lagi kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Ar-Rahman Ar-Rahim ini menunjukkan bahwa rahmatnya Allah itu selalu lebih luas daripada murkanya Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan 5 menit mungkin. Ya, kami kembalikan dulu kepada Mas Adi sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair untuk Ustaz Marfas yang sudah menyampaikan pada hari ini adalah Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Ya, baik. Kemudian ada karena waktunya terbatas hanya 5 menit. Barangkali apakah ada pertanyaan dari Bunda ataupun Ayanda? Ada? Ustaz mungkin kami aja yang tanya Ustaz ya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa pada saat ada orang yang munafik, Rasulullah pun mencoba untuk memohonkan ampun dengan istighfar 70 kali, 70 kali berikutnya Allah tidak akan mengampunnya. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan kepada kami ciri-ciri orang munafik yang nyata, Ustaz, supaya betul-betul kita semua yang hadir di sini memang terhindar dari sifat munafik. Kira-kira begitu, Ustaz, buat penjelasannya. Iya, ciri-ciri orang munafik ya. Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita ayatul munafiki salas ya. Ciri-ciri orang munafik itu berapa? 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia sering dusta. Ya, sering dusta. Kemudian idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia sering ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Ciri-cirinya 3 itu ya. Dan sebenarnya ciri-ciri ini disebutkan oleh Rasulullah bukan untuk kita menunjuk orang lainnya. Sekali lagi, kaidah pertama ketika kita memutuskan untuk masuk ke majelis ilmu adalah innama nata'allamu li anfusina. Kita belajar itu untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Untuk memperbaiki diri kita sendiri, bukan untuk menunjuk orang lain. Artinya ketika Rasulullah SAW menyebutkan 3 sifat munafik ini, jangan sampai ada unsur-unsur kemunafikan dalam diri kita. Dan kita takut betul sama yang namanya sifat nifak ini. Karena sifat nifak ini bisa menimpa siapapun ya. Kelihatannya secara zahirnya baik, tapi di belakang dia memusuhi Islam. Secara zahirnya baik di depan para ulama, ternyata di belakang menfitnah ulama. Ternyata kelihatannya secara fisiknya penampilannya Islami. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam banyak riwayat itu disebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau sholat di belakangnya Rasulullah, soft pertama dia. Tapi Rasulullah kalau sudah pulang dia beraksi, memprovokasi sahabat, ya, jelek-jelekin Rasul, jelek-jelekin keluarga Rasul, membuat fitnah, ya, mencibir, ya, membuat isu-isu, gosip-gosip, ya, seperti itu. Nah, jangan sampai kita itu seperti itu, ya. Jadilah orang itu apa adanya, luar dalam sama, ya. Kalau belum baik ya katakan saja saya belum baik, saya berusaha untuk baik, ya. Jangan kelihatannya tampilannya oke, tampilannya baik, syar'i, tapi ternyata hatinya buruk seperti itu ya. Jadi para sahabat itu sangat takut sekali kepada sifat munafik ini, sampai-sampai ada doa yang diceritakan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu mengatakan para sahabat dan para tabi'in membiasakan doa ini dalam setiap doa mereka, apa? Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuknya kemunafikan. Kadang-kadang kita ini munafik tapi khusyuk gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, munafik tapi khusyuk itu gimana? Ya, ngerasa kita baik-baik saja padahal kita ini sebenarnya munafik. Ya. Kan
banyak ciri sebenarnya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu termasuk cirinya orang munafik kan. Kalau diseru untuk mereka untuk mendirikan sholat, mereka mendirikan dengan malas-malasan. Itu juga ada kenifakan dalam diri kita kalau kita mengalami hal yang seperti itu. Jadi hari ini muliakan Allah, sebelum kita mencurigai orang lain ini munafik atau tidak, curigai diri kita sendiri. Jangan-jangan kita ini juga orang munafik, gitu ya. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas sifat munafik ini yang menimpa diri kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua yang hadir di sini dihindarkan dari sifat munafik, dan semoga insyaallah kita yang hadir di sini termasuk di dalam kota bagaimana kemudian kita menjadi hamba